Bismillahirrahmanirrahim. Ida aqalla ing dalem nalikane nyingi dikake sapa rajulu wong at-ta'ma ing panganan at-ta'ma ing panganan mulia mongko den penuhi apa jaufuhu wetenge rajul nuron ing cahaya nuron ing cahaya ketika seseorang makannya sedikit maka perutnya akan dipenuhi dengan cahaya. Maka perutnya akan dipenuhi dengan cahaya. Idza uqimat ing dalem nalikane den tegakake apa as-sholatu sholat wa hadara lan hadir apa al-isya'u sholat isya salah wa hadara lan hadir apa al-asya'u makan malam Abda'u mongko ngawalana sira bil asya'i lawan makan malam. Jika sholat mulai didirikan dan makan malam disiapkan, maka dahulukanlah makan malam.
Idza akala ing dalem nalikane mangan. Fil madi. Sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Fa'il idhofah. Ahad mudhaf, kum mudhaf ilaih. Kum mabni karena isim domir. To'aman ing panganan. To'aman maf'ul bih. Faliyadhkur mongko becik nyebuta sapa ahad. Fa-nya fa jawab dari idza akala. Liyadhkur fi'il amar, amarnya amar ghaib. Liyadhkur liyadhkura liyadhkuru. Amar ghaib itu hanya fi'il mudhari' aja. Fi'il mudhari' kemasukan lam. Ismallahi ta'ala ing asmane Allah ta'ala. Ismallahi idhofah. Isma mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat maka menjadi hal. Ta'ala fi'il madi ikut wazan tafa'ala. Ta'ala ya aslu asalnya. Fa inna siyah nuli lamun kelalen sapa wong, sapa ahad. Fa-nya fa isti'nafiyah, fa yang berada di awal perbincangan. Innya namanya in syarat. Nasiyanya fi'il madhi. Fa inna siyanu lilamun kelalen sapa wong ahad. Ayyadhkura ing yento nyebut sapa ahad maf'ul bih. Isim awal. Annya amil nawasib. Yadhkura fi'il mudhari' dinasabkan oleh an. Fa'ilnya isim domir. Ismallahi ing asmane Allah. Fi awalihi ing dalem kawitane to'am. Fi awalihi ing dalem kawitane to'am. Fal yakul mongko becik ngucapa sapa ahad. Fa jawab. Liyakul fi'il amar, amarnya amar ghaib, bukan amar hadir. Kalau amar hadir kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna, asal daripada liyakul, liyakula. Liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna, idrib, idriba, idribu. Bismillahi ala awalihi wa akhirihi ing ucapan bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Jika seseorang makan makanan, jika seseorang makan, maka hendaknya dia mengucapkan nama Allah. Jika dia lupa menyebut nama Allah,
Maka ucapkan Bismillahi ala awwalihi wa akhiri. Bismillahi ala awwalihi wa akhiri. Nah, untuk santri yang punya kesungguhan pengen dapetin ilmu, ini khusus bagi santri yang pengen punya kesungguhan. Nah, santri macam-macam. Ada santri yang pengen dapet ilmu beneran, ada santri yang pengen mondok. Kalau bisa sih kita jadi orang pertama nih, santri yang mondok itu betul-betul nyari ilmu. Nanti kesungguhannya kelihatan, ihtiros, rakus, haus, semangatnya tuh kelihatan. Tapi kalau mondok tujuannya yang penting jadi anak soleh, yang penting sholat 5 waktu, yang penting akhlaknya benar, yang penting bisa baca Quran, maka ya dia jadi santri seperti biasa, ngikutin kegiatan sesuai alurnya. Pagi ngaji, dia ngaji, sholat, itu loh. Temennya berhenti mondok, ikutan berhenti mondok. Temennya masuk lagi, ikutan. Jadi masih ikut-ikutan. Orang hebat kan bukan orang yang suka ikut-ikutan prinsipnya. Nah, bagi santri yang memang ada keinginan dapat ilmu, bercita-cita jadi ulama, ulama tuh bukan poinnya pengen dihormati. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu tujuannya jadi ulama tuh biar mengerti agama dengan mahir, bisa mengamalkannya, lalu bisa takut sama Allah. Itu aja sih. Meskipun pada akhirnya misal jualan kerupuk, sol sepatu, jadi tukang bangunan, ulama itu bukan sebutan manusia. Ulama itu sebutan Allah. Kalau sebutan manusia itu kiai, ustadz, ajengan, nah itu tuh sebutan manusia itu. Kalau ulama betul-betul sebutan Allah. Nah, bercita-cita jadi ulama, maka di pondoknya itu jangan banyak makan. Idza aqalla ar-rajulu tu'ma muli ajawfuhu nuran. Kalau seseorang perutnya ingin dipenuhi dengan cahaya, maka jangan banyak makan. Makannya seadanya. Tapi kiai itu rata-rata kalau udah pulang ke rumah perutnya gendut-gendut. Banyak acara tahlilan, berkat, dan sebagainya. Tapi dulu ketika waktu di pondok mah kurus-kurus. Doyan makanya nanti setelah pulang ke rumah. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang di pondoknya suka makan, pulang-pulangnya lapar, nyari-nyari uang, kasihan. Biar jadi pompong dulu sih. Jadi ada segala-gala ada makan langsung makannya habis. Kalau bisa ditahan tuh ditahan. Dan beruntungnya sih, maksudnya tuh sekedar cerita. Abi tuh ngerasa bersyukur di pondok tuh makannya nggak banyak. Makannya tuh nggak banyak. Sehari sekali lah, sepiring setengah tapi. Buka puasa aja sama malam. Begitu bayar rutinitas setiap hari itu. Puasa. Jadi puasa itu bukan berarti nyari pahala doang, tapi
Puasa itu dalam rangka memberikan cahaya dalam perut supaya ilmunya itu manjing, futuh. Nanti kalau ilmunya masuk, foto tuh gampang, nyerap ilmu tuh gampang. Tasrifan cepet, kemudian sorop cepet, nahwu cepet, apa cepet. Sebulan 2 bulan juga bisa. Kalau makan terus ya susah, santri sih makan terus. Kalau makan terus ya bebel. Kalau bebel tuh dinasihatin nggak masuk. Kalau dinasihatin nggak masuk, bukan jadi santri hebat, tapi justru jadi santri yang doyan maksiat. Santri pacaran baik. Mending sih sebenarnya santri pacaran mending ketimbang orang luar lawan sama guru. Tapi semending-mendingnya santri jangan jadi santri yang begitu. Santri belajar agama, lagi mendekatkan diri kepada Allah, lagi pengen kenal sama nabinya, lagi mengejar akhirat, lagi belajar menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, lah kok pacaran, zina, deket-deketan sama cewek, ngodain cewek, ngerayuin cewek, cari-cari temen cewek. Kerjaan anak-anak muda tuh cari-cari kenalan. Info dari mana? Biar ada aja yang bocorin. Meskipun Nabi nggak begitu ya. Ngapain cari-cari kenalan? Cuman ada yang bilang, kalau anak-anak muda tuh begitu. Kamu cari-cari kenalan tuh kurang temen, apa biar? Mending punya temen tuh 3, 4, 5. Nggak punya temen perempuan juga nggak apa-apa. Dan lazimnya secara agama perempuan tuh jangan, temen tuh jangan perempuan, laki-laki tuh. Jangan punya tongkrongan perempuan, jelek. Kok jelek ya? Ya, Abi bilang jelek. Orang Islam tuh nggak baik gitu. Cuma kadang-kadang ada sebagian orang-orang yang hatinya rusak. Kadang-kadang kalau punya temen cewek bangga. Begitu juga perempuan. Kalau punya temen laki-laki bangga, dibonceng bangga. Ya hatinya rusak emang. Tidak selaras, nggak sejalan dengan Islam. Justru yang seperti itu jadi murah meriah. Iya, jadi murah meriah, nggak ada harganya. Kalau misalnya suka kerantang keluntung sama cewek, nah lebih-lebih nih ya, jangan suka pacaran. Ini Abi tekenin banget. Kalau bisa medsosan tuh dibuang, IG dibuang, Facebook dibuang, apa dibuang. Ini bukan pengalaman pertama kali. Anak-anak yang nggak pacaran tuh nanti dapatnya spesial tuh udah umum. Dapat tuh maksudnya dapat seorang istri yang kelak nanti bener-bener istri beneran. Ya. Atau perempuan dapat suami beneran, suami yang baik, tampan, soleh, bekerja, karirnya bagus, bisa bikin seneng orang, bisa bikin seneng orang tua kita, nggak sombong, sopan santunnya tinggi dan awet begininya tuh. Nah, kadang ada laki-laki atau perempuan yang dia baiknya di awalnya saja. Ketemu dengan calon mertua, senyum-senyum, kalem, ramah, anggun. Awalnya ya. Tapi setelah nikah, jalan 4 tahun, 5 tahun, baru kelihatan sifat aslinya. Cekcok, bertengkar, jambak-jambakan, musuhan. Dan tidak sedikit yang akhirnya nyesel. Nyesel saya nerima kamu sebagai mantu. Saya juga nyesel, kamu jadi mertua saya. Harusnya saya nggak nikah sama anak kamu. Ada yang begitu. Jadi jangan sampai hanya baik awalnya saja. Nah, kalau kita menikah dengan seseorang yang awalnya baik, anggun, ramah, suka ngasih martabak, bakso, mie ayam, batagor, baiklah, baik banget. Seakan-akan bukan orang bermasalah. Di tengah-tengah jalan, kok kebalik 180 derajat, akhlaknya jadi ketahuan aslinya. Berarti anggap aja kita ketipu. Ngerti nggak? Kita ketipu. Ketipu aja udah.
Lah kamunya jangan jadi penipunya, ngerti nggak? Kamu jangan jadi penipunya. Ini perempuan nih, udah bangga-banggain calon suaminya. Ma, saya tuh tahu dia tuh anak pesantren, dia tuh soleh, dia tuh ini, dia itu. Dibangga-banggain. Ingat ya, calon istri kamu udah bangga-banggain kamu. Di depan siapa? Di depan orang tuanya. Di pondoknya tuh rajin, deket sama abi. Ngupir lagi, bersihin ini, bersihin, diyakinin. Ini perempuan saking bucinnya, ngerti bucin kan? Dilebih-lebihin untuk memperjuangkan hak suara si laki-laki pecundang ini. Ya, orang kalau lagi cinta mati itu dia bakal memperjuangkan. Nangis-nangisan dia di depan orang tuanya. Ayo sih terima, Mang Edi itu baik banget orangnya. Dirogrok orang tuanya. Kerja apa? Ya kerja mah banyak itu. Rumahnya itu mebel semua isinya. Bahkan tetangga-tetangganya punya Mercy, Pak. Kan tangganya punya Mercy. Bukan Edinya gitu. Tapi dia tolong terima, orangnya baik banget. Diterimalah sama orang tua. Ya wes ini. Mau sarung. Mau peci. Kalem. Bisa ngimamin, Mas? Bisa, Pak. Orang tuanya tertarik karena sopan, baik, alumni pesantren, bisa ngimamin, suaranya kero asabah ngimamnya. Tapi begitu 3 tahun 5 tahun berjalan kok dia bertengkar sama orang tuanya, cekcok, jambak-jambakan sama istrinya. Anggap saja keluarganya perempuan tuh ketipu. Siapa penipunya? Dia. Harusnya kita jangan nipu orang. Artinya jangan hanya berkedok baik di awal, lalu di tengah-tengah jalan kita membuat mereka menyesal. Kenapa sih keluarga mereka harus nikah dengan kita gitu? Dipikirin begitu, kenapa saya punya cucu anak dari dia itu kenapa sih? Kenapa dari awal saya restuin adik saya, anak saya, ponakan saya nikah dengan orang seperti itu? Betul, semua takdir. Tapi jangan sampai kita adalah pemicu penyesalan orang lain. Kalau menjadi pemicu penyesalan orang lain, gawat. Nah, karena itu jangan suka pacaran. Kalau suka pacaran, kacau nanti. Kalian berdua nggak punya prinsip. Yang ada ngobrolnya ngobrol kusir. Si laki-laki ngobrolin diri sendiri, si perempuan ngobrolin diri sendiri. Tanpa ada fakta dan bukti. Jahil, tidak akademis, ngeribahin orang, ngobrol diri sendiri. Semuanya, mondar-mandirnya, sistemnya sistem jahiliyah. Kan begini loh, orang kalau ngobrol tuh ngobrolin apa sih? Nggak mungkin ngobrolin Aristoteles, Plato, Imam Ghazali, itu nggak mungkin. Yang ada tuh si laki-laki ngobrolin diri sendiri, si perempuan ngobrolin diri sendiri. Selalu menyanjung dirinya sendiri atau bandingin dengan orang lain. Udah seputar itu-itu aja. Edi bisa sok jagoan di depan calon istrinya bisa, tapi nggak bisa sok jagoan di depan orang. Nih orang hebat, nih orang hebat saja. Di masyarakatnya hebat. Di pondoknya hebat. Di kantornya hebat. Pengaruhnya hebat. Tapi orang pecundang itu, dia nggak hebat di mana-mana, cuman dia merasa hebat di calon istrinya saja, di pacarnya saja. Tahu nggak, Neng? Abang di kantornya begini, abang di pesantren begini, abang di sekolah begini, abang. Buktikan kamu hebat apa enggak? Buktiin. Kalau hanya sekedar ngomong, semua orang pun bisa ngomong. Neng juga bisa ngomong. Kamu ngomongin punya Mercy bisa. Punya Mercedes bisa. Kamu sesumbar ke orang lain, lantai rumah saya 2 boleh. Ayah saya dulu itu ningrat, monggo. Bohong sebohong-bohong. Saya itu bintang kelas, saya paling hebat, saya paling itu. Kalau kamu yang ngomong sendiri, ini ada orang memuji dirinya sendiri, jangan langsung dipercaya. Paham tuh? Tapi kalau ada bukti saksi dari orang lain, baru itu bisa diperhitungkan. Edi bilang, alhamdulillah saya juara Munakosabi. Waduh, luar biasa.
Semua teman-teman patah tugel ini kita. Wah, luar biasa. Dan saya adalah pimpinan kamar Baghdad. Allahu Akbar. Luar biasa kamu, orang mana itu? Saya aslinya orang, dan kampung saya semua agama. Bapak saya dinobatkan sebagai ulamanya ulama Indonesia misalnya. Kan ngomong udah ketinggian nih. Ini ngomong udah ketinggian. Bahkan ketika saya ke Pondok Putri, hampir 100%, bukan 99, 100% perempuan-perempuan tuh melamar diri menjadi istri saya. Ini kamu luar biasa ya. Dia cuma ngomong bisa nggak? Bisa. Kita yang dengerin butuh bukti-bukti fakta dong, ya kan? Nah kalau yang ngomong Mas Andre, ngomongin Edi, Abi tahu nggak Edi? Edi itu kepala Baghdad, masya Allah, ini enak ngomongnya. Dia adalah seorang saksi. Tapi kalau Edi menceritakan dirinya sendiri, nggak pantas. Nggak pantas. Bahkan nyaris kitanya, Bliki yang percaya ya. Bliki yang percaya. Paham nggak? Percaya apa? Bliki yang percaya. Nah, si laki-laki perempuan kalau pacaran itu, ngerti? Hobi mereka adalah membicarakan diri sendiri. Gobloknya mereka tuh. Abang mana yang neng mah, abang mana yang neng mah. Cegoblok ya mau. Coba orang-orang dia di pondoknya bintang kelas. Dia di pondoknya rajin puasa, enak begitu. Saya di pondoknya saya. Jangan kebanyakan bicara saya. Orang egois itu ciri-cirinya selalu bicara saya dan saya. Sungguh banget menceritakan diri sendiri. Sementara orang hebat suka menceritakan orang lain, tapi bukan keburukannya, kebaikannya. Ada anak baru 2 bulan, udah bisa narkib. Ngomong ke Abi, bukan orangnya yang ngomong, pengurusnya yang ngomong. Ada siapa namanya? Ini. Pindahin kamarnya ke Baghdad. Gak usah, jangan cerita dari orang yang enggak. Nah, orang-orang pacaran tuh umumnya begitu. Oh, perempuan, kalau ada laki-laki, begini gini, kalau ada orang baru tuh hati-hati. Jangan suka cari-cari temen deh di apa namanya? Di medsos jangan ada teman. Udah teman kita yang disyukuri ya teman kita. Nanti dua teman Haidar, dua teman Malik, alhamdulillah orang baik sih. Diusok ngulati teman-teman yang punya Mercy apa kelas kamu, gak usah ketinggian. Dan Abi sih senangnya punya teman Kang Salman, Ang Zen, gak usah teman-teman berkelas, Biki yang malah teman-teman gak seragam, gak nemtek, gak apa, gak Kiang dan Abinya sendiri gak Kiang. Mantongkrong di sini sama Ang Zen, udah lebih seneng begitu. Jelek, nggak apa-apa. Oh berarti Abi temennya orang-orang miskin, nggak apa-apa. Mau apa terus? Mau apa? Nggak ada pejabatnya, nggak ada orang kaya rayanya, nggak bawa mobil datangnya, nggak apa-apa. Nggak punya teman perempuan, nggak apa-apa. Mau apa terus? Itu aja sudah. Hidup tuh lebih enak apa adanya ketimbang dibuat-buat. Nah, kebiasaan ini jangan sampai menjadi kebiasaan kamu ketika sudah rumah tangga nanti. Ketika sudah punya suami, sudah punya istri. Kamu sebagai laki-laki godain suami orang, kamu sebagai perempuan godain istri orang, kacau nanti. Makanya nomor telepon, nomor HP lawan jenis di handphone kita tuh buang, blokir. Nanti kalau kitanya sudah nikah, dianya sudah nikah, lalu kitanya bermasalah dengan istri kita, apakah kita harus curhat ke dia? Salah. Kamu nanti berarti memperbolehkan tikus masuk ke rumah kamu. Orang kalau udah nikah tuh jaga harga diri.
Meskipun kamu menyesal mempunyai istri sah yang bawel, yang cerewet, yang nggak baik, tapi bukan berarti harus dicurhatin ke orang lain. Paham nggak? Nanti kadang-kadang kalau kamu curhatin ke orang lain, itu kesempatan orang lain masuk ke dapurmu. Tajasus nanti jadinya. Nah, begitu juga si wanitanya. Ketika ada teman kita yang sudah beristri, jangan suka-suka cari tahu. Hapus, blokir. Tapi itu lihat di medsos kan banyak perselingkuhan. Pikiran Nabi ini jalan. Ya Allah, gimana anak-anak saya di masa yang akan datang? Yang sekarang aja jahil-jahil. Yang sekarang aja, jangankan anak sekolah, mondoknya aja kurang sungguh-sungguh. Dulu yang mondoknya sungguh-sungguh saja, ada aja yang kejeblos dalam perselingkuhan tuh ada. Dulu orang-orang baik saja, itu ada aja yang kejeblos dalam kasus-kasus itu ada. Apalagi sekarang yang anaknya bukan berarti jelek-jelekin anak sekarang. Apalagi anak-anak sekarang yang khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Zaman ke zaman kan makin rusak, makin rusak, makin rusak. Kamu nanti bilang sama anak-anak kamu nih, bapak tuh dulu nungguin guru sambil muhafadhan habis subuh. Perjuangan kamu yang segitu itu diceritain ke anak-anak, karena anak-anak nggak segitu kamu, nggak bakal kayak gini. Sok aja. Dulu masih kitab kuning ngaji tuh, kita beli sendiri kitabnya, maknani sendiri, nggak kayak kamu sekarang. Dulu mah belajar kita tuh fa'ala yaf'ulu fa'ala. Kegiatan kamu yang sekarang ini itu akan menakjubkan anak cucu kita nanti. Nanti ya. Dulu mah kalau guru ngomong tuh masih nurut, pada ngeliatin. Dulu ya, ketika Abi itu masih mondok, guru ngomong, subuh-subuh kita ngantuk tuh masih ngeliatin. Artinya di masa yang akan datang, bisa jadi guru udah nggak dengerin orang. Dulu mah ketika guru mau keluar, kita pada salaman. Bahkan jangankan tangan kanan, tangan kiri pun saya salamin, Abi salamin tangan kiri pun. Kalau tangan kanannya direbutin orang lain, ada tangan kiri, tak salamin juga tangan kiri. Mau dikatain feodal juga nggak apa-apa. Tuh Abi tuh dulu mondok tuh begitu. Kamu mondok, jangan ngentutin kiai malah. Nah, kalau hal-hal menarik aja zaman dulu bakal jadi cerita di zaman sekarang, artinya perkembangan makin hari, zaman itu makin nurun. Makin rusak orang-orangnya. Jadi kalau sekarang perselingkuhan sudah banyak, na'udzubillahi min dzalik, kamu hidup di dunia luar, siap-siap jaga hati. Ngerti nggak? Siap-siap jaga hati. Bisa jadi pasangan kamu yang bermasalah, atau bisa jadi kamu yang bermasalah. Makanya dilatih dari sekarang, jangan pacaran. Kalau sekarang pacaran, kebiasaan nanti suka selingkuh. Karena kamu udah tahu jurus-jurusnya. Iya kan? Gini loh, gini. Laki-laki hidung belang, cara dia menerkam dan menggoda istri orang tuh beraneka ragam. Ini kan? Jadi laki-laki hidung belang, cara dia untuk mendapatkan istrinya orang itu beraneka ragam caranya. Terutama mengolah gaya bahasa. Atau bertanya kepada si perempuan ini, bagaimana suami kamu? Baik apa enggak? Pertanyaan pemancing namun. Siasatnya babi ngepet. Ya, nah si betinanya lagi nih. Si betinanya lagi nih. Ditanya begitu malah ngejawab. Harusnya diem. Harusnya jawab, baik, jagoan, hebat, kepala rumah tangga, keren gitu loh. Itu perempuan hebat. Ini mah perempuan ditanyain sama laki-laki, gimana suami kamu, baik apa enggak? Alah, nganggur terus. Alah, nggak pernah kerja. Alah, kasar. Alah, gitu kan? Si betinanya aja salah. Akhirnya dijawab lagi sama si laki-laki, kalau aja saya jadi suami kamu, pasti saya akan memperlakukan kamu seperti pri, seperti bidadari. Nah, dua babi ngepet ini lagi ngapain?
Lagi ngapain? Lagi memadu dosa maksiat. Masing-masing sok pahlawan. Sok memberikan nasihat padahal kepalanya itu pusing penat. Gayanya kayak pahlawan. Ngerti kan? Pengen jadi Spiderman, pengennya gitu loh. Ya, tapi yang keluar dari sini tali rafia. Ngerti kan? Tali rafia. Orang nggak bisa aja. Kita itu atau ada perempuan yang curhat sama kita. Bang, Mas, atau kamu dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai, saya punya masalah rumah tangga sama suami saya selingkuh, gak ngasih nafkah, berbulan-bulan pergi, ninggalin anak dan istri. Kamu sebagai pendengar jangan ambil kesempatan, jangan mau ditemenin setan. Baik Mbak, insya Allah nanti ya konsultasinya kita di lain waktu saja. Karena kebetulan sekarang nggak ada istri saya, nggak enak kalau saya berdua. Keren nih begini. Jangan malah chat-chatan sama istri orang jam 2 malam, jam 3 malam, cekikikan. Ini Abi ngomong dari sekarang ya. Ngomong dari sekarang. Diinget-inget. Sampai kamu rumah tangga nanti, jangan merusak hubungan rumah tangga orang lain. Nah, ciri daripada perusak rumah tangga itu, dulunya pernah pacaran, lalu nggak kelakon sama pacaran itu, pacarannya nikah sama orang lain, mantan-mantannya itu bakal menjadi calon perusak rumah tangga. Ngerti ya? Contoh, si Edi pacaran sama Fatul, misal Fatulnya perempuan, suka cecetan, suka curhat-curhatan, suka ketemuan di warung bakso, suka jemput-jemputan, dia pakai motor, bonceng, marahnya geronggong, marahnya apa, kamu. Misal ini, kan mereka berdua terus akhirnya putus katakan. Fatulnya selingkuh, nikah sama Bahrul, nanti kan? Nah nanti ketika rumah tangga mereka retak, si Edi ini bakal menjadi calon perusak. Ngerti? Neng Fatul misalnya lagi ngapain? Lagi mandi, suaminya kemana? Suami ini ketemuannya kita kangen kayak dulu lagi. Bajingan tengik mulai. Ini namanya bajingan tengik, merusak rumah tangga orang. Makanya jangan suka pacaran. Takutnya pacar kamu nikah sama orang lain, kamu yang jadi perusak. Dan jangan deket-deket sama perempuan, sama laki-laki tuh. Kasus nanti, kasusnya banyak di video-video, direkam, di apa, sampai kayak gini selingkuhannya, kena polisi, kenapa RT, kenapa RW. Bertahap dari obrolan ringan, obrolan seorang laki-laki yang bertanya kepada istri orang, Masya Allah, andaikan saya jadi suami kamu, Masya Allah, istri sebaik kamu kok disia-siakan. Masya Allah, istri suami kamu ternyata begitu ya, kasihan sama kamu kehidupan. Ini bahasa-bahasa yang sok pahlawan, padahal tujuannya momentum. Jangan diladenin. Jangan pacaran ya, jangan pacaran. Khawatir nanti jadi kasus. Kamu kebiasaan sama cewek sama cowok begitu. Wallahu a'lam.